Saya Bapak dan Ibu semuanya. Insyaallah untuk kajian kita sama dengan Gadis Sukoharjo sama dengan si atas lagi kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Ya, sama-sama kita hormati yang kita muliakan Panjenengan Ibu Al-Ustaz Ibn Suhan Al-Habib yang insyaallah akan menjadi pemateri atau pembicara kita pada kesempatan pagi hari ini. Yang saya hormati Ustaz Muhammad Suhari LC MH selaku Ketua IKM Sukoharjo, yang kami hormati pengurus Masjid Al-Azhar yang berada di Irau dan Bapak Budi, ada juga dari yang kami hormati Bapak Wahid Nur Ahmad Sarjana Ekonomi selaku dari Yayasan Kemakmuran Masjid Dain Songolangit, dan seluruh yang kami hormati yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, Bapak dan Ibu jamaah kajian pada kesempatan pagi hari ini. Moga bersama-sama kita awali kegiatan ini dengan menambah syukur kita kepada Allah, di mana Allah memberikan karunia yang besar kepada kita semuanya di pagi hari ini yang cukup cerah, tapi udaranya sangat sejuk. Ini kayaknya masih sejuk terus ya. Di suasana yang sangat baik ini, Allah mendudukkan kita di tempat yang baik, di tempat yang mulia, di majelis yang baik, di majelis yang mulia. Semoga Allah memberikan kebaikan dan kemuliaan untuk kita semuanya. Salawat dan salam penutup kekasih kita, panutan kita, penyejuk mata kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga tercinta, kepada para sahabat yang mulia, dan kepada seluruh umat Islam yang setia. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk selanjutnya mohon izin kami di sini selaku pembawa acara pada kegiatan Majelis Taklim di Sukoharjo yang pada kesempatan pagi hari ini Ramadan kurang berapa ini? 10 atau 11 hari ini kita mengambil tema akrab dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Mohon izin kami untuk membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua tilawah Al-Quran, dilanjutkan acara yang ketiga sambutan dari Yayasan Kemakmuran Masjid Dain Songolangit. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan Ketua Gadis Sukoharjo.
kita masuk di acara inti dan kita akhiri dengan penutup. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pertolongan dan mengharap itu Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama kita awali majelis taklim pada kesempatan pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan untuk menambah kesejukan di hati kita dan menjadikan hati kita lembut sehingga mudah untuk menerima kebenaran. Kita sama-sama dengarkan tilawah Al-Quran yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Ustaz Hikmahanto, sarjana pendidikan dari Barat Pati. Pada beliau dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ويسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran. Kami sampaikan kepada Ustaz Hikmahanto, sarjana pendidikan yang sudah membacakan Al-Quran untuk kita semuanya. Kami lanjutkan dengan acara berikutnya, yaitu sambutan dari Yayasan Kemakmuran Masjid Sogolangit yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh beliau Bapak Wahid Nur Alhaq, sarjana ekonomi. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pagi ini kita bisa berkumpul di majelis yang sangat-sangat baik. Salam dan sholawat semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nyuwun ngapunten sangat mengapunten niki dadaan. Dados Mas Romati wau gawel kawula dari yayasan. Sebenarnya
banyak-banyak yang sepuh ini Pak Budi, Pak Rahman ini, tapi ngapunten sangat ini mendadak dados radi grogi nih. Kebetulan kita itu ada Yayasan Kemakmuran Songgolangit Bapak-bapak yang membawai Masjid Al-Azhar, Masjid Al-Wahab, dan TK serta aset-aset di yayasan ini. Monggo nanti bisa dimakmurkan sareng-sareng. Ngantos kagem Bapak Gus, kita kalau manggil Gus Musta'in Nasuha Al-Hafiz. Matur nuwun kerawanipun, matur nuwun sangat kerawanipun, mugi salam kagem Habib Umar Al-Hafiz. Kebetulan kalau kita di sini itu sering rawuh. Kalau Habib Umar ke sini sering rawuh, dan kajian tiap malam Sabtu itu Habib Abdurrahman Mulakela itu murid dari Hadramaut, dari Yaman. Tiap kajian itu pun kajian fikih. Monggo bapak-bapak yang mau derek, monggo karonipun. Ngoten matur nuwun sanget, mugi-mugi majelis menika angsal rahmatipun Gusti Allah. Kita sedaya saged istiqomah wonten dalemipun Gusti Allah. Mugi-mugi kita sedaya muslim khususipun warga Songgolangit ngentan ugi Sugarto saged guyub rukun, saling menguatkan, boten saling menceraikan. Menawi kita kiat apapun khilafiyahnya, apapun mazhabnya, monggo kados Gus Mustaqim mungkin sakit maparaken, yang penting ini kiat bakok kuat, insya Allah kita akan lebih jaya dalam keislaman, dalam ketakwaan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantu-bantu ikut Bapak Menhan juga sebut baik sebutan super singkat ini tersebut. Tapi ini begini kita langsung pulang. Luar biasa. Kau salah nah. Itu tidak pakai sambung. Oke. Yang selanjutnya kami lanjutkan tentang yang kedua, mungkin yaitu dari beliau Muhammad dari Kasih atas selaku ketua di kota Sumber tersebut. Kepada beliau itu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan panjenenganipun Kiai Musta'in Nasuha Al-Hafidz dari Pondok Al-Muayyad yang nanti akan memberikan mau'idhah hasanah pada kajian pagi hari ini, yang kami hormati segenap pengurus takmir Masjid Al-Azhar atau yang mewakili Bapak Nur Wahid yang saya hormati dan tim. Yang saya hormati Bapak Ibu semuanya, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Pada pagi hari ini kita masih dipertemukan di majelis yang mulia, di salah satu tempat yang paling mulia di muka bumi dalam rangka untuk kegiatan yang mulia, yaitu Thalathul Ilmi. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada panutan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
para keluarga, sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajarannya. Dan semoga kita semuanya kelak termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah atas izin Allah. Amin Allahumma amin. Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama kali mewakili teman-teman IKD Sukoharjo dan IKD dari Kartosuro Bagi dan yang lainnya, kami menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu pengurus takmir Masjid Al Azhar yang sudah memperkenankan kami dan teman-teman ya untuk mengadakan kegiatan di masjid ini. Harapan kami nanti ke depan barangkali kita bisa menjalin kerjasama dalam rangka untuk memakmurkan Masjid Al Azhar dan juga barangkali masjid-masjid di Songgo Langit ini. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Dan yang kedua selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, baik yang secara offline hadir di majelis ini atau yang secara online, karena kajian pagi ini di live streaming juga melalui YouTube IKD Sukoharjo. Semoga kegiatan kita pada pagi hari ini memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Khususnya sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Semoga kita semuanya dipanjangkan umur kita oleh Allah. Sebagaimana doa yang sering dilantunkan oleh para ulama kita dulu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Karena ini sudah masuk Sya'ban, berarti doa kita Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Semoga kita diberi keberkahan oleh Allah di bulan Sya'ban ini dan disampaikan usia kita di bulan Ramadan. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Mohon maaf kalau dalam sambutan kami pada kegiatan pagi ini belum maksimal dan masih banyak kekurangan di sana sini. Kami akui Bapak Ibu secara persiapan termepet ya kami persiapannya, karena kemarin hari Sabtu kita baru juga mengadakan kegiatan di Hotel Omaya, pelatihan atau daurah ya, untuk pelatihan menghafal Al-Quran dengan metode Gaza. Jadi energi kita, fokus kita kemarin memang lebih banyak kegiatan di Hotel Omaya, sehingga kegiatan Ahad pagi ini kami lakukan agak kurang maksimal. Mohon maaf atas kekurangan dalam menyambut panjenengan semuanya. Semoga tidak menyurutkan semangat kita untuk belajar untuk thalabul ilmi. Makaten barangkali dari kami selaku mewakili teman-teman IKD di Sukoharjo dan IKD semua cabang di Sukoharjo ada salah dan khilaf yang mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Suhadi Al-Shihab sudah memberikan sambutannya pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan dengan acara inti majelis taklim IKD Sukoharjo yang mengambil tema terkait dengan Al-Quran di bulan Ramadan, yang dalam kesempatan ini nanti akan disampaikan oleh beliau Romo Yai Gus Musna'in Nasuha MH yang beliau ini barangkali untuk masyarakat Solo Raya sudah cukup dikenal. Beliau adalah alumni Hadramaut Yaman. Kemudian beliau sekarang sebagai Direktur Pusat Studi Konstitusi dan Hukum Islam UIN Raden Masjid Surakarta, Khatib di Pondok Pesantren Al-Mu'ayyad Mekwi dan Surakarta, dan tentu saja beliau banyak menjadi pembicara pada forum atau majelis ilmu di Surabaya dan sekitarnya. Untuk selanjutnya, waktu dan tempat sepenuhnya kami persilakan kepada beliau untuk memberikan modul kesana kepada kita semuanya. Monggo. Assalamualaikum. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahil barril jawad alladhi jallat ni'amuhu anil isa'i bil a'dad al-manni bil lutfi wal irsyad al-hadi ila sabilir rasyad al-muwaffiqi li tafaqquhi man latafa wa ikhtarahu bil 'ibad Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibikal Mustafa Muhammad wa ala alihi huril kiramil bararah wa sahbihi muntakhabin al-khiyara amma ba'dah. Al-Fatihah biniyatit ta'zim, biniyatil barakah, biniyatil istiqomah, ala mana wa salafuna salih, wa ala mana masyikhuna al-kiram, wa ila ajsadi wa arwahi, man dufina fi bula wa usuli wa furi wa khusan gaya Haji Muhammad Aminuddin, wa li jami' hali kuburi man hadura bi hadal majlis al-barak wa man bana hadal masjid al-azhar, wa ila hadrati muassasah Songgol Langit lahumul Fatihah. Ingkang kawula mulyakaken Bapak keluarga besar Yayasan Songgol Langit, wabil khusus Bapak Kiai Haji Wahid Nur Arham dan seluruh pengurus yayasan ingkang kawula mulyakaken, Ketua IKADI, mugi-mugi seluruh keluarga besar IKADI dipun paringi sehat wal afiat, saged bimbing kula panjenengan sedaya. Ikatan dai. Masya Allah. Kita bersyukur kepada Allah karena kita diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul dengan orang-orang soleh. Jadi dikatakan di dalam kitab Sahih Muslim, innalillahi malaikatan sayyahin. Di dalam kitab yang ini malaikatun sayyahun. Allah itu punya malaikat yang tugasnya melakukan patroli. Ketika malaikat tersebut menemukan majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat suara kepada Allah, ya Allah, aku sudah menemukan ada majelis ilmu. Kira-kira apa yang mau kamu berikan? Kemudian di dalam hadis yang panjang, berikan mereka 4 perkara. Yang pertama, irfa' darajatahum. Angkat semua derajat orang yang mau datang di majelis ta'lim. Yang kedua adalah waj'alhum minas sholihin sholihat. Yang kedua, jadikan mereka termasuk golongan yang berhak disaksikan soleh dan solihah. Jadi yang situ, dan ini hadis yang lain di dalam Sahih Muslim, man mata fasyahida lahu arba'atun. Barang siapa orang yang meninggal dunia disaksikan 4 orang maka dakhalal jannah. Orang tersebut berhak masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, taqabbal hawaijahum, kabulkan semua hajat mereka. Dan yang keempat adalah jadikan mereka masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Ya Rabb, ada orang datang di majelis tersebut niatnya li'adidain, niatnya nagih utang kepada salah satu orang yang datang di majelis taklim tersebut. Kemudian dia menunggu di torfil bab di pojok pintu. Kira-kira dia juga ahli surga apa tidak? Allah mengatakan la yushqa bihim jalisahum. Dikatakan bahwasanya apa yang mereka lakukan di masjid tersebut tidak hanya diberikan kepada yang niat, bahkan yang duduk di pojokan itu nagih utang, itu juga menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, pengajian ini membuka kita bersama-sama menjadi ahli surganya Allah. Imam Muhammad ibn Ahmad Qulyubi gadah kitab naminipun An-Nawadir. Bahkan beliau mengatakan, menukil sebuah hadis qudsi, man sakana fi sikkatin fiha alim. Barang siapa orang yang tinggal di suatu kampung, di kampung itu ada gang, di gangnya ada majelis ta'lim yang rutin diadakan, maka fa'ughfirlahu bisyafa'ati, aku ampuni semua dosanya dan aku jadikan menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Kanjeng Nabi pas Isra Mi'raj terus kaget loh. Malaikat, iki ada ahli maksiat dosane kuwata kok ahli surga itu bagaimana? Salah ngitung malaikat. Boten Kanjeng Nabi, mereka itu memang ahli maksiat, dosanya kata. Tapi karena mereka hidupnya dulu tinggal di suatu kampung, di kampungnya ada gang, di gangnya ada majelis taklim yang rutin, walaupun dia mungkin jarang ikut, maka dia juga mendapatkan kemuliaan dengan diampuni semua dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan niat untuk datang di majelis taklim saja mulia di mata Allah. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin karya Imam Abu Laits dikatakan, Masya Allah, ini kitab yang luar biasa. Imam Abu Laits ini salah satu mujtahid, temannya Imam Syafi'i, termasuk seniornya Imam Bukhari.
Beliau mengatakan tentang kisah Isra Mi'raj Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya yu'ta bil 'abdi yaumal qiyamati fayuhasib. Pas aku Isra Mi'raj, aku itu melihat ada orang yang digiring menuju ke timbangan amal baik dan buruk. Ketika digiring, malaikat sudah ngitung tok tok tok. Kemudian dicap, orang ini masuk neraka dan dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mau dikirim ke neraka, orang ini dilihat oleh Rasulullah yarta'adu niku napa nggih berontak. Gak gelem. Ketika berontak, Allah niku punya sifat rahimah. Apa? Rahimah. Kalau rahimah itu di akhirat. Rahimah itu khasun lil muslimin. Tidak Allah berikan kecuali kepada orang muslim. Maka saat itu Allah Subhanahu wa taala dawuh ya malaikati ungduru daftara. Nyuwun tulung jenengan cek melih. Siapa tahu dia punya amal soleh sedikit saja sehingga gara-gara itu aku ampuni semua dosanya, aku mudahkan dia menjadi ahli surgaku. Qalu ya rabbana la najidu lahu syai'un hasanah. Kemudian para malaikat tadi soal lagi Allah, ya Allah, kami sudah berkali-kali mencari. Zamannya zaman present continuous tapi aja past tense-nya. Kami sudah selesai dan kami tetap mencari-cari sampai sekarang. Tapi tidak ketemu beliau orang ini pernah punya amal soleh. Allah mengatakan, indana lahu syai'ul hasanah. Menurutku orang ini ahli surga. Loh, kok bisa? Innahu nama. Memang dia gak punya amal soleh. Tapi pada suatu ketika dia itu maksiat terus tidur. Fastaiqadha, tiba-tiba di dalam hatinya ada kerentak. Wah, ketika dia ngelindur, tiba-tiba ngelindur. Biasa ngelindur ya, ngelindur. Ngelindur itu bangun tidur sebentar ngelindur. Tiba-tiba dia dengar, tetangga saya ada pengajian. Wah, aku tak sekali-kali ini majelis ilmu. Fakholaba alaihin naum. Tapi karena ngantuk yang luar biasa, akhirnya ketiduran lagi, falam yaktir ayat Qurani. Akhirnya dia tidak jadi datang di majelis taklim. Allah mengatakan, isyhadu inni qad ghafartu bidzalik. Ketahuilah wahai malaikat, walaupun orang itu tidak jadi datang di majelis taklim, tapi karena pernah punya niat datang di majelis taklim, aku ampuni dosanya dan aku jadikan dia menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi niat, Pak. Nabi niat. Makanya kita itu kalau Masya Allah, kalau pengen akrab dengan Al-Quran, orang yang hatinya dekat Al-Quran, maka kuncinya apa? Pandang setiap manusia dengan pandangan surga. Kalau jenengan masih memiliki masih musyahin, mana musyahin? Musyahin itu masih punya kerentek atau dakikah nufus dalam hati, memandang orang lain ahli neraka, maka istafti qalbak. Mungkin hati kita belum mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau pengen akrab dengan Al-Qur'an di bulan Ramadan, kuncinya hati kita dulu. Ada seorang ulama di dalam kitab Haula'i Masyaikhina, namanya Syekh Abdul Azim. Karena Syekh Abdul Azim yujibud da'wah, dipun undang ngisi pengajian. Jarakipun 2 farsahain. Ya, pergi Jogja kira-kira. Jaraknya jenis Jogja. Setelah ngisi pengajian, Syekh Abdul Azim niki Masya Allah. Beliau niku kondur ketika mau nyopot rasuanipun fa'idha ro'anam latul hamra fi thawbihi. Tiba-tiba Pak, beliau niku mirsani teng rasuanipun lambinipun onten semut abang. Nah, jenengan kinten-kinten enten semut abang dinapak gini Pak. Diciptas diselendek. Nauzubillah min dzalik. Nah, pengen hati ini gampang deres Quran terutama di bulan Ramadan, maka harus punya sifat rahmah. Fabaka waqad tarat ad-dumu baina 'ainaihi. Tiba-tiba matanya Syekh Abdul Azim niki netes air mata. Melihat semut yang ke bawah tadi. Hadhihi namlah katanya laha zawja wa usrah wa illah. Di dalam kitab kalimatnya semut ini pasti punya anak, punya istri, punya keluarga. Waduh, kalau ke bawah bagaimana ini? Terpisah sama istrinya. Maka beliau nangis. Fatajahaza likudumi tilkan namlah tilkal laila ila makaniha. Maka di malam itu, Mbah Yai Syekh Abdul Azim niku balik melih tenggene pengajian. Padahal jaraknya ya sekitar sini Jogja, hampir 2 jam. Itu balik melih hanya dalam rangka merahmati dan mesaki kepada semut tersebut. Balik melih. Jenengan ngoten napa niku? Seorang ahli dakwah harus seperti itu. Maka beliau punya murid, Masya Allah Pak Junaidi, Masya Allah. Ya, Ustaz Junaidi rincang kula. Sinten namanya? Syekh Abdul Azim gadah murid niku kirang langkung 11.000, semuanya hafal Quran. Karena gurunya punya hati yang lembut. Kalau pengen mudah deres Quran, kudune punya hati yang lembut.
dan tidak pernah gelak ke tiang sanes. Di dalam kitab yang lain ada seorang ulama perempuan yang punya murid 1000 berapa gitu. Buat namung muridnya tidak cuman alim tapi mencapai derajat mujtahid. Mujtahid naminipun Robi al-Adawiyah. Kanati Syekhah Robi al-Adawiyah. Syekhah Robi al-Adawiyah niki pada suatu ketika kan ngapunten beliau mboten garwa nggih, mboten garwa karena memang tidak menikah ya. Beliau itu dalemipun dipun rawuhi, dipun dugeni kalian maling. Maling kok rawuh ya kurang pas. Maling ketika didatangi maling, beliau ndelik teng kene wingkingipun daulap. Daulap niku nggih seperti laci lah kira-kira. Ketika ndelik sama pembantunipun, mbok-mboknya. Terus beliau sambil ngintik malingnya. Malingnya ngapain gitu ya? Tiba-tiba beliau itu melihat malingnya itu sambil berkaca-kaca matanya. Berkaca kaca-kaca. Kemudian ketika malingnya sudah pulang, kemudian bakat Syekhah Rabi'ah bukaan syadidan. Syekhah Rabi'ah ini Pak nangis dengan tangisan yang sangat keras sekali. Kemudian ditanya sama pembok-mboknya, "Ya Syekhah, wahai Bunyai Rabi'ah al-Adawiyah," kan terkenal ya. "Jenengan kok nangis itu ada apa? Apakah malingnya tadi ngambil barangmu yang paling istimewa?" "Bukan, Mbok. Tak delok tadi, Mbok. Malinge niku mlebu omah kula. Mondar mandir ngalor ngidul kita ngulon bingung meh maling nopo. Soalnya omah kula mboten enten napa-napa." Sedangkan Kanjeng Nabi telah mengatakan la yu'minu ahadukum. Tidak disebut orang beriman kepada Allah kecuali dia itu adalah orang yang tidak pernah gelake atine wong liya. Kula merasa dosa besar mbok wis gelake atine maling. Tengene kita mboten masyaallah. Jenengan pengen atine gampang deres Quran ngoten niku masyaallah. Kami punya guru di Yaman, bernama Syekh Said Ramadan Al-Buti. Beliau nggih teng Yaman teng Suriah. Jadi beliau ngajar di Yaman Suriah juga. Syekh Buti niku di tahun pinten ngoten dipun ketika ngisi pengajian teng kene Masjid Damaskus nggih, Suriah niku dibom. Dum dum dua kali nak mboten 3 kali. Tapi mboten sedo. Terus dipun hajem gerit gitu. Dalam posisi hampir meninggal dunia. Syekh Said Ramadan Al-Buti ini punya kitab katakan ahli Quran. Dr. Al-Azhar niku dalam umur 24 tahun. Jadi beliau niku termasuk pemecah rekor dokter termuda selain Syed Muhammad Ali Al-Maliki. Teng Al-Azhar Kairo ya. Terus apa namanya? Ketika di Granat posisi hampir meninggal dunia. Apa yang keluar dari mulut beliau? Qad ghafartullah. Wa'adulah, aku sudah memaafkan siapapun yang telah granat aku atau ngebom aku. Tak doakan semoga yang granat diriku kemudian menyakiti aku, anak turunnya kelak menjadi ahli Qur'annya Allah Subhanahu wa taala. Allahu alam, anak turun orang yang menyakiti Said ini kemudian menjadi penghafal Al-Qur'an. Masyaallah. Ini loh, Pak. Seorang dai mulutnya harus mulia, tidak boleh mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Modelu enten kebakaran nggih ketoke. Modelan kebakaran mirang nggih. Ada seorang ulama tanggere nganu Pasar Sriwedari, masyaallah. Amanto. Lagi kula kemutan kebakaran kok kula kemutan kisah seorang ulama ahli Quran. Naminipun Syekh Sirri As-Sakoti. Sering mireng nggih Syekh Sirri As-Sakoti. Muridipun Syekh Junaid Al-Baghdadi, gurunipun Syekh Abu Bakar Shibli. Jadi kalau sanad kami ketika sampai ke ilmu tasawuf itu Syekh Abdul Qadir, kemudian Syekh Makhzumi terus, Syekh Abu Bakar Shibli, Syekh Siri As-Sakoti, Syekh Junaid Al-Baghdadi. Jadi gurunya Syekh Junaid, beliau itu gurunya Syekh Junaid Al-Baghdadi. Pada suatu ketika Syekh Siri As-Sakoti ini nembe ngisi pengawasan teng kharijil bilad, luar negeri. Nah, kira-kira begitu lah. Ketika Nabi ngisi pengawasan, Masya Allah, ada kabar, Syekh, qad ikhtarakan nar. Seluruh pasar di kota Baghdad kebakaran. Illa haqqaq. Kecuali warungmu atau tokomu gak kebakaran. Ngapunten Bapak Ibu nggih, jujur nggih. Misale jenengan kagungan ruko tenggene pasar Klewer. Jenengan tengah nembe ngaji niki, terus bilang pasar Klewer kebakaran semuanya kecuali milik panjenengan. Yang keluar kalimat apa, Bu, Pak? Astagfirullahaladzim. Oh, di mana hatinya ahli dakwah nih? Syekh Sirri nggih sami, Syekh Siri As-Sakoti nggih alhamdulillah langsung astagfirullah. Ya Allah, beliau merasa selama umurnya 33 tahun saat itu,
Beliau tidak pernah melakukan dosa yang lebih besar daripada dosa hari itu. Apa? Ketika umat Kanjeng Nabi Muhammad dalam keadaan sedih, susah, terkena bencana, kok tega-teganya mengucapkan alhamdulillah. Gara-gara keceplosan membilang alhamdulillah, beliau bukan menangis, istighfar selama 33 tahun. Pensiun jadi ulama, istighfar 33 tahun. Gelo, mosok jadi ulama kaya tega-tegane tidak peduli kepada orang lain. Syekh Siri As-Sakoti. Makanya murid-muridnya hampir semuanya hafal Quran. Masya Allah. Terus nak pengen akrab kali Quran, niki kedah hati-hati daharipun nggih. Ada seorang ulama namanya pun Syekh Abi Yazid Al-Bustami, ya. Punya kitab Manhajul Hanif, Masya Allah. Memang beliau ahli Quran, ahli Quran. Nganu Syekh Abi Yazid Al-Bustami niki bapak ibuipun mboten nate maksiat sama sekali. Selalu meninggalkan maksiat. Setelah nikah, Pak. Nah, niki tiru-tiru Nabi Ibrahim. Setelah nikah mboten jima riyin, tapi didamel 40 hari mboten jima, tapi 40 hari niki nangis kali Gusti Allah, ya Allah, pengen kula mungkin nak awal jima anak kula dadi tiyang sing alim luar biasa. 40 hari. Nak cara wong Jawa nggih enten namine poso napa namine? Enten sebenarnya mboten? Poso? Oh betul ya, poso anjang-anjang. Kalau wingi kula dua malam niku dipun booking kalih keraton, pengajian keraton sana keraton Solo niku. Kalih pengajian teng Pantura, tapi nggih keraton. Masya Allah, Masya Allah. Dikatakan di dalam kitab tersebut bahwa 40 hari beliau setelah anjang-anjang niku Pak, setelah nikah mboten jima riyin, 40 hari nangis maca Quran full biar nanti anak yang jadi itu anak yang hebat, soleh. Niki poso anjang-anjang. Itu dilakukan oleh ulama-ulama zaman dulu. Termasuk ngapunten Kanjeng Sinuwun Maulana Maghribi Jabal Kandil nih. Sultan Agung bin Ki Ageng Seto Krapyak bin Panembahan Senopati bin Pemanahan bin Ki Ageng Gendis Lawiat mriki nggih. Terus bin Ki Ageng Selo, bin Ki Ageng Getas Mendawa, bin Dewi Nawangsih, binti Ki Ageng Joko Tarub, bin Syekh Maulana Mal. Beliau juga anjang-anjang. Kali garwanipun Dewi Retna Rasawulan, adikipun Sunan Kali, coba anjang-anjang. Ini juga dilakukan oleh para ulama, termasuk Nabi Ibrahim alaihis. Lah, punya anak namanya Syekh Abi Yazid Al-Bustami, Masya Allah. Umurnya semenjak 5 tahun, setiap malam tahajudnya 100 rakaat, setiap malam. Setiap malam 1 kali khataman Quran, Masya Allah. Nanti memang ahli Quran beliau. Wa inda ma'umruhu balagha ashir. Ketika umurnya Imam Abi Yazid Al-Bustami masuk 10 tahun, Pak. Masya Allah. Beliau itu pada suatu malam mau sholat tahajud seperti biasa. Baru 4 rakaat ta'ibatan bin syadidan. Baru 4 rakaat, tiba-tiba awak ini Pak lemes, ngantuk, akhirnya ketiduran. Pagi-pagi matur sama ibunya, "Ya Umi, kenapa tadi malam, wahai ibuku, aku diberi lemes berat ibadah sama Allah Subhanahu wa taala?" Ibunya terus bilang kepada Imam Abi Yazid Al-Bustami, "Nak, ibu tidak pernah ngasih kamu makanan yang haram. Pakaianmu halal, makanannya halal, semua halal." Loh, apa sebabnya? Ibu tak nyari sebabnya. Ibunya ke pinggir kali, tempat nyuci baju, ternyata di sana sebabnya apa? Ibunya niku karena ta'ajjal, bahasa kesusu nggih, tergesa-gesa, khata'tu an akhi sabun. Ibunya niku karena kesusu ketika mencuci baju yang dipakai Imam Abi Yazid, ternyata salah ngambil sabunnya orang lain. Baju yang dipakai itu dicuci pakai sabunnya tidak. Itu sebabnya kemudian beliau diberi berat di malam hari itu deres Al-Quran 30 juz. Padahal biasanya tiap malam 30 juz. Termasuk yang membuat kita itu enteng deres Quran itu napa? Enggak peduli kepada orang lain. Mau dicaci nggih monggo, mau dimaki nggih monggo, dipuji nggak perlu. Itu penting sekali. Makanya Abu Nawas niku setiap 1 rakaat 1 kali khataman Al-Quran. Abu Nawas. Di dalam manaqib sejarah hidup beliau, Abu Nawas itu tiap 1 rakaat 1 khataman Al-Quran. Orang itu kalau hidupnya barokah, 1 jam itu seperti 24 jam. Tenggene iku Demak niku enten Mbah Yai namine Mbah Yai Harir Muhammad, pirsa nggih. Mbah Yai Muhammad Harir Muhammad, Pondok Betengan, Pondok POG. Beliau niku selama hidup sehari bisa berkali-kali khataman. Mertua kula mondoknya di sana keluarga itu. Kemudian nyemak Mbah Yai jam 10, jam 11 khatam. Padahal bacanya pelan-pelan.
Jadi dunia itu seperti diberhentikan waktunya karena diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Imam Nawawi itu ahli Quran. Beliau itu punya kitab, nah tenggene ngomah kula dijejer mulai sana sampai sana. 2 kali niku mboten cukup jumlah karya beliau. Padahal umurnya baru 46 tahun itu sudah meninggal dunia. Itu bagaimana kalau nggak ilmunya, hidupnya barokah? Nggak mungkin. Nggak mungkin kalau hidupnya nggak barokah. Nulis kitab loh Pak. Saat itu dereng enten napa nggih? Dereng enten copy paste. Dereng enten kata sakniki, dereng enten referensi. Semuanya murni dari pikirannya sendiri. Kenapa bisa seperti itu? Karena makanan yang dijaga itu, ya karena makanan yang dimakan itu hati. Bah Imam Nawawi, Pak, pengarang kitab Riyadhus Shalihin, pengarang kitab Majmu' Syarah Muhadzab, pengarang kitab Syarah Sahih Muslim 9 jilid, pengarang kitab Rawdatul Thalibin 10 jilid. Saya punya sekitar 70 karya beliau. Imam Nawawi niki Pak, Masya Allah, Masya Allah. Beliau mboten nate dahar kejawi napa jeneng kurma sing ditandur teng tanah piyambak. Jadi beliau kalau makan itu nggak mau aneh-aneh, nggak mau beli yang aneh-aneh. Kalau kurma itu ya kalau makan ya kurma yang ditandur dewi ya itu Pak. Padahal beliau kok seorang kodi, seorang hakim agung. Tapi mboten purun maam sing aneh-aneh. Pokoknya nak mboten mesti halal, kula mboten purun. Imam Nawawi mboten, makanya hidupnya barokah. Pondok Al Muayyad rasa ada Al Muayyad. Mbah Yai niku nak badhe bangun apa jenenge tembok pasir sing diduga kita pondok disuceni riyen, disuceni dulu. Nah, kami itu keluarga kami kalau ada pasir datang disuceni dulu. Paham ya? Setelah pasti suci, kemudian yang bangun pondok harus wudu. Ya, harus wudu. 2, makanan yang dipakai untuk tenaga bangun pondok Al Muayyad itu tidak boleh makan sembarangan. Kecapnya buat sendiri. Kita kecap buat sendiri. Kita buat sendiri nggak mau beli kecap sembarangan. Kecapnya harus sendiri, harus khusus. Dibacakan Quran dulu kecapnya. Kemudian baru mereka boleh jadi tukang di pondok ilmu. Makanya bisa barokah. Bisa barokah. Jadi pasirnya disucani. Bikin nggih, Rin disucani mboten nggih pasir. Mboten kepikiran. Mbah Imam Hanafi, Pak. Mbah Imam Hanafi, Masya Allah. Beliau itu punya Imam Hanafi kan ahli Quran, terkenal ahli Quran. Muridnya juga banyak. Rata-rata ulama-ulama itu pasti ahli Quran. Hatta Mbah Hasyim Asy'ari niku nggih baru umur 7 tahun 8 tahun sudah hafal Quran dulu. Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Ahmad Dahlan ya ahli Quran. Mbah Imam Hanafi niki beliau itu ahli Quran. Kok bisa? Karena beliau kenapa kok bisa nggih? Karena apa kunci sukses beliau ada 2, Pak. Mbah Imam Hanafi niku kalau kita membaca kitab Tobaqatul Hanafiyah itu ada 2 kunci kesuksesan Imam Hanafi. Yang pertama, beliau itu selalu napa nggih atine niku lemesan, gampang masake kalih tiyang. Ya, paham ya? Gampang masaknya kalian iya. Di dalam kitab dikatakan qad tabayyana syakhsu. Ya, Imam Hanafi. Ada orang utang kepada Imam Hanafi. Pinten utangnya, Pak? 1000 dirham. Pinten niku ya sekitar 4 miliar lah saniki, sekitar 4 miliar. Ya ambil. Imam Hanafi ambil. Ruh. Ya silakan ambil, sana pergi. Pada suatu ketika Imam Hanafi niku badhe ngisi pengaosan. Nembe tenggene Darbil Baghdad nih, jalan rayanya kota Baghdad, tiba-tiba muridnya diajak Imam Hanafi, nah ayo kita delik. Bersama delik ya, sembunyi. Ketika sembunyi, Imam Hanafi niku Pak, Masya Allah. Terus ada orang yang lewat dari jalur yang berlawanan. Muridnya bertanya, wahai guru, kenapa kok kita dadak delik barang ini? Ada apa kira-kira? Tadi kamu lihat nggak ada orang yang lewat? Tahu. Apakah hal huwa qati'ut thariq? Apakah dia seorang membegal wahai guru? La, bukan. Hal huwa al-lusus? Apakah dia seorang penjamret? Bukan, Nak. Hal yang mufsid? Apakah dia seorang penjahat? Bukan. Nah, siapa dia? Nah, yang lewat dari jalur berbeda itu adalah orang yang kemarin utang kepadaku 4 miliar. Hari ini jatuh tempo. Tak delok wajahnya kok kita mampu bayar. Demi menjaga perasaannya, daripada kepedok karo aku kok atine sempit, sedih, susah, aku tak delik wae. Gitu. Iya, Maman. Jenenge dihoten apa to? Boro-boro ditagih ya, debt kolektor. Ya mana ya, Mas? Delik lah beliau. Masake iki dereng mampu bayar, masake beliau, Masya Allah. Imam Hanafi. Imam Hanafi itu orang yang berhati-hati. Beliau tidak mau makan makanan riba, enggak mau. Imam Hanafi niku penanti utang, tapi nanti lebih sedikit utangnya. Apa kula kuruske, kemarin kula kuruske jadi
sekitar 1 miliar. Dan orang utang Imam Hanafi diutangi kali ada orang utang kepada Imam Hanafi 1 miliar. Ketika kundur pengajian, asobahul mato, delalah kudanan. Ketika kudanan beliau ngiyup tenggene setunggalipun apa jenenge niku emperane tiang. Bilang tanya pada muridnya, "Nak, ini kok kita ngiyup di empernya siapa?" Enggak usah khawatir Imam Hanafi, enggak usah khawatir. Ini emperan rumahnya orang yang punya utang kepadamu 1 miliar kemarin. Jadi nggak mungkin dia akan apa jenenge ngusir, nggak mungkin. Imam Hanafi terus kemutan kaidah kullu qardin jarra bihi naf'an fahuwa riba. Setiap meminjami kok kita mengambil manfaat dari pinjaman itu maka hukumnya dari riba. Kan ngoten nih kaidah. Jenengan aku utang 1 juta ya, iya ora apa tapi aku nyeleh sepedamu. Oh, riba. Nah, terus Imam Hanafi ketika tahu kalau itu rumahnya yang punya utang kepada beliau, maka dia ikrar utangnya diikhlaskan karena tidak mau makan makanan riba. Imam Hanafi, masya Allah. Pada suatu ketika Imam Hanafi nadu, muridnya Imam Hanafi itu totalnya sekitar 2.000. Sini, ayo kita ke Syati'il Bahar, ke apa jenis Syati'il Bahar apa? Pinggir laut, pantai, beach. Terus Imam Hanafi dawuh, "Nak, tolong kamu datang umurnya ikan ini. Ikan tongkol matinya berapa tahun? Punahnya. Ikan teri berapa tahun? Ikan kakap berapa? Di 2 tas semua." Murid-muridnya heran, "Ngapain ulama kok ngecek umurnya ikan itu ngapain gitu?" Apa sih Imam Hanafi kurang kerjaan muridnya gitu. Ya, namanya ulama atine niku kan cetha ya, atine kan peka ulama kan iki. Terus setelah dicek ikan tongkol berapa tahun? 2 tahun. Mulai sekarang sampai 2 tahun ke depan jangan kasih saya ikan tongkol yang dari laut ini. Ikan teri nganu Syekh biasanya 5,5 tahun mau mati. Oh, mulai sekarang sampai 1,5 tahun ke depan jangan kasih aku makan ikan teri dari laut ini. Terus didata, Pak. Semua ikan didata. Loh, Syekh kenapa? 5 haram taha. Kenapa kamu tuh mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah? Jawaban Imam Hanafi, "Nak, kemarin itu nak, enten kapal sing haram tenggelam. Lah di dalam kapal itu ada satu perempuan ahli maksiat yang suka menghibah, suka mencaci, memaki, mulutnya jelek lagi. Lah sampai hari ini jenazahnya belum ditemukan. Aku khawatir ikan-ikan ini makan jenazahnya perempuan tersebut. Lah aku tidak mau makan ikan itu makan jasadnya perempuan yang ahli maksiat." Masya Allah. Ini nggih ngoten napa mboten, Masya Allah. Ya mugi-mugi makanya monggo ahli dakwah mari kita tiru juga ahli dakwah. Mereka berhati-hati. Kisahnya hampir mirip antara Imam Ibnu Taimiyah kali kisahnya Syekh Muhammad bin Abdul Al-Hadar. Mirip kisahnya. Jadi kula gadah kitab naminipun Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Kula koleksi semuanya. Atau di jilid ke-22 niku ada. Kisah itu juga hampir sama di dalam kitabnya Imam Ibnu Taimiyah yang lain namanya As-Sofadiyah. Imam Ibnu Taimiyah itu memang produktif ya. Saya punya sekitar 40 kitab beliau di rumah. Produktif. Ada kitab yang lain Iqtidad Shiratal Mustaqim. Produktif beliau. Lah, dikisahkan begini, tapi kalau pengen cerita kisahipun Syekh Muhammad bin Abdul Al-Hadar, tapi mirip kisahnya. Syekh Muhammad bin Abdul Al-Hadar, Pak, anak turunnya itu semuanya hafal Quran, hampir semuanya berquran. Terdata. Habib Umar tuh menantunya Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Hadar. Habib Muhammad bin Hafid, gurunya Habib Abdurrahman Maulai lah, gurunya ini. Pada suatu ketika Syekh Muhammad bin Abdul Al-Hadar beliau ngisi pengajian yang datang sekitar 10.000. Tiba-tiba Pak ada orang itu berdiri di depan beliau mengatakan Syekh ahli maksiat, Syekh di fitnah, ahli maksiat, ahli zina, ahli ini, wadinya. Ketika digitukan, Syekh niki merasa aku memang pantas digitukan. Saking nikmatnya, nyamannya, karena beliau merasa pantas dihina dan merasa dirinya jelek di mata Allah, maka dia nggak melawan sama sekali. Saroti, maksudnya polisi, tolong jangan usir ini, ya maksudnya biarkan dia menghina aku menikmati itu. Kemudian saat sampone si penghina tadi wangsul, ya wangsul. Tiba-tiba kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Hadad melanjutkan lagi pengajiannya sampai selesai. Beliau Syekh Muhammad bin Abdul Hadad kundur teng Tarim.
Ketika beliau mau itlak ke pintu rumah, baka bukaan syadidan. Syekh Muhammad bin Abdul Haddad nangis dengan tangisan yang sangat keras sekali. Masya Allah. Ditanya, wahai Syekh, kenapa kok nangis Syekh? Nah, aku merasa hari ini melakukan dosa besar. Apa dosanya Syekh? Bukannya kamu malah tadi dicaci itu dosamu hilang ya Syekh? La. Iya memang dosaku hilang. Cuma ketahuilah, aku melakukan dosa yang lebih besar daripada itu. Apa? Gara-gara aku hampir saja umat Nabi Muhammad mati dalam keadaan su'ul khotimah. Tadi saking aku menikmati caciannya sampai aku masuk pintu rumah itu baru teringat mau memberi maaf atas semua kesalahan. Ketahuilah, orang tidak akan pernah dipandang oleh Nabi Muhammad dengan pandangan cinta kalau dia ridho orang lain masuk nerakanya Allah gara-gara dirinya. Maka gara-gara terlambat ngasih maaf, Pak, beliau Syekh Muhammad bin Abdul Haddad niku nangis 30 tahun. Nganu, matanya niki lebam-lebam. Jenengan tak foto nih wonten niku. Matanya lebam. Jenengan nih wonten napa niku? Rasudi no. Oke, sujud sih. Kula nanti berkunjung ke satu negara, Pak. Negara niki unik. Naminipun negara Shibam, daerah provinsi Shibam. Negara niki kados Pak Junaid ra kanggur. Hakim, ahli hukum, advokat nganggur selama 18 tahun. Karena di negara itu nggak ada orang cerai, nggak ada orang bermusuhan rebutan warisan mboten. Masya Allah kula niki lho. HP kula niki kula ngurusi kasus-kasus perceraian, mboten rebutan warisan. Terus kalau wingi kula ngurusi tenggene kasasi Mahkamah Agung nggih rebutan warisan. Masya Allah. Kasus cerai di Solo tuh rata-rata setahun 700 kasus. Solo tok niku sing kota kecil. Niki sing ini jenenge niki sing paling gede niki Klaten. Hampir 4.000 tiap tahun. Jangan cek tentang pengadilan agama. Kalau mengikuti terus Sragen sekitar 3.000 nggih. Naik turunnya segitulah. Perceraian. Lah di negara Shibam, negara sebesar itu sama sekali nggak ada kasus. Negaranya welfare state, negaranya maju. Di negara tersebut itu sejuk gitu. Kita bertanya, kok bisa ya? Negaranya kok seenak ini tuh apa rahasianya? Orang sana mengatakan kami punya ideologi yang sama. Kalau kita kan punya Pancasila. Sana punya Pancasila juga. Tapi bukan Pancasila. Tapi apa? Ini ditulis nih gede teng setiap rumah. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa orang yang berebut memberi maaf, maka dia akan dimuliakan hidupnya, keluarganya, tempatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang ini, karena negara tersebut itu negara yang berebut memberi maaf kepada orang lain, maka negaranya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Mustain, berarti tahun ke-19 ada masalah dong? Ada. Ceritanya ngeten, kalau saya baca di dalam kitab Manhajus Sawi, kisahnya begini. Si A itu beli tanahnya si B, Pak. Mohon, kita. Setelah beli tanahnya si B, si A ini kan pengen bangun tanahnya tadi, gitu, dibongkar. Ketika dibongkar, di dalam tanahnya tadi itu ada emas kurang lebih 50 kg. Miliknya si B. Nah, cara jenengan Mendel napa disampaikan lagi, Pak? Mendel napa mboten nih? Beliau nangis, Pak. Ya Allah, kula gadah dosa napa ya Allah? Kok tiba-tiba jenengan paringi rezeki sak katahe niki ya Allah. Napa nih? Oh, niki. Kula niku gadah dosa napa ya Allah? Kok tiba-tiba jenengan paringi rezeki sak katahe niki ya Allah. Beliau merasa berdosa. Kenapa? Kalau punya harta sebanyak itu, nanti berarti hisabnya di akhirat semakin lama. Maka si A mendatangi si B. B, kamu telah mencelakakan saya. Kamu telah melanggar 513 KUHP. Perbuatan tidak menyenangkan. Negara kita kan begitu. Kamu nih, dah, emasnya tak kembalikan lagi black. Beli, yuk gak bisa dong. Di kitab manapun yang namanya beli itu a'laha wa asafilaha miliknya pembeli. Atas sama bawahnya semua miliknya pembeli kan ngoten. Kita beli tanah. Wes gak mau aku. Wah, mereka gak mau terima. Nah, cara diparingi Masjid Al Azhar kersa mboten iki. Saya songgol langit iki. Waduh iki mboten tambah dhuwur bagi masjid iki. Beliau sinten namanya akhirnya napa? Si A, nah niki pertama kali enten gugatan pengadilan pertama kali. Si A menggugat si B di pengadilan karena perbuatan tidak menyenangkan. Napa?
Yaitu merugikan si A. Kenapa? Karena si B sengaja meninggalkan emasnya di tanahnya si B yang dibeli sama si A. Pengadilan Pak Hakim, saya telah dirugikan sama si B. Apa? Saya beli tanahnya dia kok malah di tanahnya itu dikasih emas. Maka nanti di akhirat hisap saya lama Pak Hakim. Enak banget ya Pak Hakim. Hidup di negara seperti ini enak betul nih. Masya Allah, rebutan salah. Terus akhirnya hakimnya niku nganu, natang Timur Tengah kan hakim kan dihormati banget ya Pak. Maksudnya hakim itu kayak wakil Tuhan. Jadi hakim itu nggak perlu ada apa gini acara pengadilan Indonesia kan ada pintu rahasia nanti kalau hakimnya perlu kabur kan ada. Enten di sana aduh pengadilan itu kayak kelas TK itu loh. Kayak kelas TK nggak ada keamanannya belas kados kayak SD saya ketika masih kecil gitu. Kalau di bukan SD di Solo loh, pokoknya kayak gede-gede tok. Karena di sana nggak ada yang berani sama hakim, Pak. Sama hakim itu takut sekali sama hakim. Dosen-dosen saya ketika saya kuliah di Universitas Imam Syafi'i ini hampir semuanya qadhi, hampir semuanya hakim, hampir semua hakim, dosen-dosen kula. Saat itu hakim mengambil ultra petita. Negara kita namanya ultra petita itu hakim mengambil keputusan di luar daripada tuntutan. Apa? Si A, kamu punya anak lagi kan? Iya. Kamu B punya anak perempuan kan? Iya. Saya putuskan anak kalian harus menikah. Nah, ini gitu. Teng Timur Tengah sakit negara Pak. Harus menikah, hartanya untuk anak kalian berdua. Mereka merasa adil, merasa adil. Ini gini, Pak. Kalau jenengan itu satu negara ahli Quran. Negaranya memang terkenal ahli Quran. Kebanyakan ahli Quran. Presiden Maroko ahli Quran, Presiden sing kala wingi mriki niku Abu Dhabi itu seluruh gus-gusnya itu seluruh pangeran-pangerannya hafal Quran. Rata-rata mereka hafal Quran semua. Masya Allah. Cuman mondoknya setelah hafal Quran, Pak, mondoknya bukan di Al Azhar Kairo, bukan. Tapi mondoknya di Harvard, nah mboten Oxford. Ya, mondokipun niku nak mboten teng Harvard ya teng Oxford. Di sana ngaji teng kalih Syekh Jeremy Bentham, Syekh Karl Marx niki. Bapak Ibu ingkang kawula mulyakaken niki nggih daharipun kedah atos-atos ampun sembarangan. Nah tiyang niku daharipun boten sembarangan, nak daharipun sembarangan, maka dia akan diberi sulit untuk bisa dekat dengan Al-Qur'an ketika bulan Ramadan. Masya Allah. Dahari hati-hati saestu. Atine niku lho dijagi, atine ampun ngantos tega melihat orang lain susah karena itu bukan karakter seorang ahli Qur'an. Bapak Ibu ingkang kawula mulyakaken, Mbah Arwani Kudus niku ngendika qalilun khairun min kasirin. Sedikit tapi tasheh napa fasih lebih baik daripada banyak tapi mboten napa nggih tartil, mboten hati-hati saestu maos Quran hati-hati. Rubba qari'il Quran wal Qur'anu yal'inu besok di akhir zaman. Niki ciri-ciri akhir zaman. Orang itu akan berebut untuk menjadi ahli Quran, berebut membuka program tahfidz, berebut ngapalke Quran, tapi Quran tidak memberikan syafaat, melainkan melaknati orang tersebut. Kenapa? Tadi mausnya sembarangan, nggak hati-hati, nggak digurukan. Makanya nak pengen Quran niku nyafaati digurukan. Contoh kecil kalau iman teng SMP IT Al Hidayah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pakai tasydid. Jenengan nak mboten maos kalih guru, kula yakin biasanya mboten nganggo tasydid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nauzubillahi min. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dikatakan, nah iyyaka pakai tasydid artinya hanya kepadamu wahai Allah kami menyembah, hanya kepadamu wahai Allah kita minta pertolongan. Tapi nak mboten ngagem tasydid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ai a'buduka syaudu asyams. Hanya kepadamu wahai sinar matahari kami menyembah, hanya kepadamu wahai sinar matahari kita minta pertolongan. Kleru sak huruf fatal. Paham nggih? Makanya maos Quran kedah hati-hati. Kudune au pendek nggih. Nah, A-nya kepanjangan artinya apakah perlu aku itu minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Niki malah mungkin menganggap Allah itu lemah. Nauzubillahi min dzalik. Hati-hati. Maos Quran kita hati-hati.
Tabat siyada. Kudune tabat. Nak tabat celaka Abu Jahal karena dia telah mengingkari syariatnya Nabi Muhammad. Tapi nak tabat sungguh beruntung Abu Jahal karena dia telah menjadi orang yang ahli bertaubat. Nah, hati-hati nggih. Hati-hati sangat, Masya Allah. Bapak Ibu kang kawula mulyakaken, tentu kalau ingin akrab dan dekat dengan Al-Qur'an gitu dengan pakai metode-metode semampunya lah. Cara sedinten semampune sak juz nggih sak juz nggih. Jenengan nak pengen sedinten tarawih setunggal kalih juz teng al-muayat kalih juz tiap malam. Nggih. Nah jenengan pengen tarawih semalam satu khataman kula derek kita Pondok Temboro. Pondok Temboro niku tarawih Pak mulai ba'da isya sampai subuh. Sampai jam 3 lah sahur. Kenapa? Tarawihnya satu khataman Quran di sana masyaallah. Temriki pinten juz? Alhasil pinten puluh juz. Ya alhamdulillah lah. Bapak Ibu ingkang kawula mulyakaken, kenapa di bulan Ramadan kita itu harus dekat dengan Al-Qur'an? Syekh Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimsyq ngendika, ya, man taraka syiyam, man taraka ibadah fi syahri syiyam. Sinten sing ninggalke ibadah tenggene wulan Ramadan. Andaikan jenengan pengen gantos ibadah tenggene wulan lintu, maka andaikan jenengan ibadah sampai meninggal dunia, tidak akan pernah membandingi kemuliaan satu hari ibadah di bulan Ramadan. Paham ya? Itu gini kitabipun Syekh Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimsyq. Kitabnya berjudul Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah. Kitab 4 madhab. Kebetulan kula niku memang S1, S2, S3 banyak meneliti 4 madhab. S2, S3-nya 4 madhab. Nah, Bapak Ibu ingkang kawula mulyakaken, niki sampai jam pinten niki, Pak? Kalau dulu pengawasan sampai jam 11, terus batu subuh pun berangkat melih. Jam 6 berangkat melih, terus jam 8 mriki. Kalau tambahi melih anu nggih 15 menit terakhir niki anu sing anu. Terus jenengan nak nembe napa tenggene wulan Ramadan niati riyadhah. Nggih riyadhah. Tiang niku nak pengen gadah anak ahli Quran kan ngeten riyadhoe. Nah tenggene kita Fathul Izar nak pengen gadah anak cepet apal Quran, manja ma'a zaujatahu lailatal jum'ah, sinten sing jima kalih garwane istiqomah malam Jumat, sora waladu hafidhul Quran. Biasane anake gampang apal Quran. Bapak-bapak ibu-ibu jimake dinten napa niki? Nah, sakit malam Jumat enten dalil teng kitab wonten. Nah, pengen putra-putrinipun niku cerdas tengene kitab Hasyi Al-Bajuri hadisnya dinukil oleh mujtahid namanya Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Hadis kalau dinukil oleh mujtahid berarti ada perspektif hadis ini kalau nggak hasan ya sahih. Mengatakan nak motong kuku ampun dinten Minggu. Nah dinten Minggu motong kuku biasanya rezekine anyel. Nah motong kuku saya ini dinten Senin niku dadake cerdas otakipun. Ha nggih. Jenengan pengen gampil jenis Quran dinten Senin ngaten. Terus hati-hati ampun ngantos maos Quran ngagem terjemah. Namanya memahami Quran pakai terjemah. Man qala fil Qur'ani bi ra'yih falyatatawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa orang membaca Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an dari terjemah, dipahami sendiri padahal dia bukan seorang ahli tafsir, tempatnya di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati nih. Hati-hati, bahaya banget. Kalau ini kalau kepagi kalih Gus Yakut, Menteri Agama. Beliau niku menurut beliau yang paling berbahaya. Saya juga sama sepakat. Yang paling berbahaya sekarang itu apa? Majelis tafsir. Bahaya. Majelis tafsir jangan didatangi. Kecuali majelis tafsir Jalalain. Monggo saya. Majelis tafsir Qurtubi saya. Majelis tafsir Tobari saya. Tapi nak majelis tafsir toh tanpa menyebut nama tafsirnya, biasanya ngoten niku Quran terjemahan dipahami piyambak. Nauzubillah min. Kanjeng Nabi sudah mengancam berkali-kali masalah itu. Hadisnya kuat dengan redaksi yang mirip-mirip. Contoh nggih. Kalau wingi enten teng Karanganyar tiyang ngaku dadi rasul. Nah, mirip mboten iki? Mirip mboten? Enten teng Karanganyar, teng Jamus. Jenengan cek mangke. Tapi sampun difatwa sesat kali MUI sampun. MUI langsung gerak cepat ya. Sesat. Cuman ternyata masalahnya niku nggih sederhana. Enten dosen UIN Jogja namanya Pak Rektor, Profesor Al-Makin. Beliau meneliti masalah ini. Jadi
permasalahan Nabi orang mengaku jadi Nabi niku adalah karena memahami Quran pakai terjemah. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khatamun nabiyyin. Kata khotam, Pak. Jenengan menawi padosi teng kamus itu maknanya cincin. Maka orang-orang itu penelitian yang ada itu orang mengaku diri Nabi gara-gara apa? Memahami Quran pakai terjemah menyimpulkan kanjeng Nabi bukan penutup tapi malah cincinnya para nabi. Nauzubillahi min dzalik. Maka perlu salah satu yang harus dikuasai oleh seorang guru tafsir niku napa? Qiraah sab'ah. Qiraah sab'ah. Nah, makanya santri-santri kula tenggene pondok Karangasem niku kula gembleng qiraah sab'ah. Setiap hari kula gembleng qiraah sab'ah nggih. Yang sudah agak pantas kula gembleng qiraah asyarah kubro, qiraah asyarah sughra, qiraah arba'ata asyar, qiraah 14 kita gembleng. Gembleng. Pokoknya usahakan kudu nguasai 4 qiraah itu. Sab'ah, asyara sughra, asyara kubra, arba'ata asyar. Kalau gembleng mereka, masyaallah. Ternyata di dalam qiraah sab'ah wa qala ba'dul bagin selain Imam Hafiz membacanya wa khatimin nabiyyin. Artinya apa, Pak? Kanjeng Nabi itu penutup para nabi. Paham ya? Bukan apa cincinnya para nabi, ternyata penutup para nabi. Ini penting sangat. Terus nak saged deres Quran diniati nerakati anak. Pak Habibie, Presiden Habibie, kok bisa jadi orang sukses itu apa rahasianya? Kulo niku nggih, ibu kulo selama hamil kulo kirang langkung nggih, itu setiap hari membaca Quran tidak kurang dari 10 juz. Maka tidak salah kalau sinten namanya tidak salah kalau misalnya siapa namanya tadi Pak Habibie diberi cerdas oleh Allah Subhanahu wa taala. Teng Tokyo of University, Pak. Teng Berlin of University, teng Jerman kali teng di jenenge niku. Tokyo mite Jepang. Ada penelitian. Faktu harsakum anna syi'tum. Tanamilah ladangmu sekarepmu dhewe. Lah penelitian di sana ternyata kalau ladangnya itu subur, Pak, adanya subur, walaupun benihnya niku jowelen, maka hasilnya bagus. Gini apa tadi? Sebaliknya, kalau walaupun benihnya niku bagus nomor 1, kalau ladangnya itu jelek, hasilnya juga jelek. Paham ya, Pak? Dan di sana menyimpulkan ayat Quran ini jelas, ditafsir jelas bahwasanya soleh tidaknya anak tergantung pada ibu. Kalau ibunya ahli pengajian, ibunya itu ahli zikir, ya, dekat dengan ulama, maka akan diberi kemuliaan anaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Presiden Sinten Soeharto, Pak Soeharto, kok bisa jadi orang sukses itu apa rahasianya? Ya, ibu saya tanya ibu saya tuh. Ibunya namanya Ibu Syukirah. Ibu Syukirah. Nanti bilang mboten Ibu Syukirah. Ibu Syukirah niku dalemipun nak mboten kelihatan tuh Bantul napa Gunung Kidul ngoten lho. Tapi gadah dalam nomor kali tak. Bu Syukirah kok bisa sukses itu apa rahasianya? Ibu saya selama hamil saya, mesti selama hamil bayi saya. Ibu saya itu setiap hari puasa. Dan ibu saya mulutnya selalu membaca ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Saku wesele. Terus bagian terakhir dadekke anak kula dadi raja. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dadekke anak kula dadi raja. Makanya keluar seorang anak Soeharto presiden 30 sekian tahun. Masya Allah nih lah. Dan raja kalau presiden kan mirip niku. Kayak raja kan 32 tahun. Sapo geli dadi presiden. Terus ini karena Pak Jokowi tidak nyalon lagi ketiga kali, maka kalau Pak Jokowi langsung ya, satu-satu mungkin waktunya telas. Tahun 70 berapa nih gue? Kalau ini kebetulan pengawasan akbar ageng tenggene SMA 6 Solo. SMA 6 Solo. Kalau Pak Jokowi niku ibu Pak Jokowi niku tahun 70-an niku sowan teng Pondok Al Muayyad. Nah, sowan tenggene Kiai Haji Naharus Surur. Pondok Tamirul Islam nak saat niki kan dulu belum pecah itu, masih satu. Jadi Kiai Naharus Surur niku cucunya pendiri Pondok Al Muayyad. Itu satu tuh, tanahnya satu orang kan. Niki pulau niki makam pulau tanahnya satu orang, namanya Kiai Sofawi. Mulai dari mana nih? Hotel apa itu yang ada flyover itu sampai sana itu tanahnya satu orang, namanya Kiai Sofawi. Bapaknya Mbak Abdul Razak Sofawi. Beliau matur, Mbah Yai, kula niku kersane uripe mulya gadah
kemuliaan dunia akhirat, anak putu kula mulya-mulya niku kula kudu pripun Mbah Yai? Lah Mbah Yai mirsani lah, Bu Noto kan ya ora wong sing hafal Quran nggih napa mboten nggih. Maca Qurane nggih dereng jelas. Akhire wis ngene wae, Mbah. Kudu karing jenengan, sing penting jenengan setiap dinten maos Fatihah ping 100. Oh, Fatihah ping 100. Niki sing ijazahi Al Muayyad niki. Takmirul Islam sing ijazahi Bu Noto niku. Terus tahun 2020, Pak. Sebelum Bu Noto meninggal, beliau kepanggih kalih Mbah Lik kula, naminipun Kiai Haji Dian Nafi. Mbah Lik kula niku, adikipun kakek kula. Terus kali Kiai Dian Nafi ditangleti, Bu, jenengan napa tasih istiqomah maos ijazah saking Pondok Al Muayyad? Alhamdulillah Mbah Yai, kula niku dengan berkahnya ijazah Al Muayyad, hidup saya tidak lama setelah itu selalu dimuliakan oleh Allah. Bahkan anak-anak saya jadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Paham ya, Pak ya? Jadi tidak lepas dari tirakat ibunya. Kalau ibunya tirakat dan tirakatnya Quran, man syaghalahul Quran wa dzikri an mas'alati atau itu afdhala ma'utiya sairin. Barang siapa orang yang hidupnya menyibukkan diri dengan Al-Qur'an, maka dia di atas dia akan diberi di atas kalau dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun jenengan fokus kali Quran. Tuba liman yahfazuhu dunya wa ukhra abada wa kaifa la idza yamutu jismuhu la yafsuda. Berbahagialah mereka orang yang ahli Quran. Kenapa? Karena kalau mereka meninggal dunia, jasadnya tidak akan rusak dalam malam kuburnya. Dengan kitab Yanatul Talibin dia mengendikakan la ta'kulul ardu jisman lin nabi wala li alimin wa syahidi kujri mu'taraki wala li qaril qur'ani muhtasibi adanahu lillahi mujril falaki. Ada 5 golongan yang jasadnya tidak akan rusak. 1, jasadnya nabi. Nabi mboten rusak. Makanya Nabi Muhammad niku makamnya itu di bawahnya itu dikasih intan. Kalau nak mboten kelentu nggih, 5 meter kandele. Nak mboten kelentu 5 napa 3 meter. Kenapa? Takutnya jasadnya dicuri nanti, Pak. Jasadnya dicuri. Ini pernah terjadi di Aljazair. Nah, Aljazair niku pernah terjadi hampir 10.000 warganya murtad. Gara-gara ada seorang ulama dikriminalisasi. Ini kita nggak kitab Hadits Tamam. Dikriminalisasi, masuk penjara. Tiba-tiba nggak ada hujan selama 7 tahun. Nggak ada hujan. Kemudian ada seorang rohib niku napa nggih pendeta. Donga. Nembe ndonge tiba-tiba hujan deres banget. Padahal ulama istisqa berjilid-jilid mboten nate hujan. Terus gara-gara ternyata rohib dongane tambah lebih mandi. Akhirnya ribuan orang murtad saking agama Islam. Waduh, Raja Aljazair bingung. Nah, beliau menyadari saya mengkriminalisasi ulama. Ini ulama mboten salah tapi tak kriminalisasi. Syekh nyuwun tulung Syekh niki ada masalah begini bagaimana Syekh? Gampang. Besok rohibnya suruh berdoa lagi. Terus setelah berdoa hujan mulai, Pak. Setiap berdoa itu mandi. Kemudian tangkap dia. Ditangkap terus di tubuhnya dipun napa jenenge? Digeledah, ternyata di bagian keleknya niku ada tulangnya seorang nabi. Jadi ditanya, ini tulang dari mana nih? Saya mencuri dari makamnya seorang nabi yang dimakamkan di Aljazair. Paham ya? Karena memang tidak ada doa yang lebih mustajabah kecuali kita bertawasul kepada seorang nabi. Di dalam kitab Injil, Taurat, Al-Zabur, mereka rohib itu tahu itu kemuliaan nabi. Nah, niki. Makanya kita beruntung. Makanya makamnya Nabi Muhammad itu dilapisi intan biar tidak bisa dicuri sama orang lain. Kemudian yang kedua yang tidak rusak jasadnya sinten? Ahli adzan. Muadzin niku jasadnya enggak rusak jasadnya. Sing adzan muadzinnya istiqomah loh. Yang ketiga adalah orang alim. Yang keempat orang mati syahid tahun 2013 sama 14 sih, banjir Saudi niku. Semua pasir-pasir kentir, jenazah perang Uhud kebuka. Jasadnya Sayyidina Hamzah ketinggal, masih basah ininya, darah jantungnya atau hatinya dimakan sama Hindun itu masih basah niku. Kebukaan niku pas musim haji niku 2014 sama 13 tengene YouTube. Terus yang kelima, jenazahnya seorang wali qori'il Qur'ani dan kepada orang-orang yang ahli Quran. Jenazahnya orang yang ahli Quran diberi utuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Desember kula niku ngaos tenggene Martapura, Bang. Pengajian Martapura tenggene kepala dinas provinsi. Lah, dekat kula penginapan kalau diinepke teng sebuah
Nganu ngoten nggih. Dekat kula penginapan niku nembe mawon enten Pak PUPR. Pirsa PUPR nggih, pembangunan Menteri PUPR niku lho, proyek-proyek PUPR. Karena nabrak makam, dibongkar makamnya, ada kurang lebih 59 makam utuh semuanya jenazahnya. Siapa mereka? Orang-orang yang ahli Quran. Mriki Semarang niku sempat tertunda loh, tertunda itu. Terus kenapa? Nabrak makam, Pak. Terus wonten ngene Mbah Ya dengan Ceper nama Ceper niku, Klaten. Niku sampai sana ada 19 jenazah ketika dipindah utuh semuanya. Siapa? Orang-orang yang ahli Quran, keluarganya ahli Quran. Terus teng Kertosono, kalau ini ada 16 jenazah utuh setelah dikena ketabrak tol nih tol. Siapa mereka? Muridnya Mbah Mustafa Munawir. Mereka adalah orang-orang yang ahli Quran. Insya Allah, masya Allah. Niki ikadi semangat banget kali Al-Quran. Mugi-mugi mangke bulan Ramadan terlewatkan dengan husnul khotimah. Panjenengan mugi-mugi kepangi kalih malam Lailatul Qadar. Pak, sing ibu-ibu nih kok. Oh, dalu kula pengajian dengan protes. Pak, kula maca Qur'ane kok plegak-plegu niki pripun solusine? Kersane tetep asal ganjaran Qur'an gampang. Tenggene kitab Adabun Nisa karya Syekh Abdul Malik ibn Hubayb dipun ngendikaken idza qabalat imra'atun zawjaha biti binafsiha faka'annaha qur'atil Qur'an isnata asyata marrah. Barang siapa seorang istri seneng dandan. Bersa dandan mboten niki Ibu. Pluk. Terus jenengan itu kersa melayani suami mau melayani suaminya, maka setiap satu kali ciuman kepada sang suami, sang istri dapat pahala seperti membaca 12 kali khataman Al-Qur'an. Masyaallah. Maka masyaallah niki nggih, ibu-ibu ndang wangsul mungkin ndang kundur ndang ibadah. Masyaallah. Mungkin terus dapat status alhamdulillah hari ini 12 kali khataman Al-Qur'an. Masyaallah. Mengatakan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya man huwa fi 'uluwi kainun ya man huwa fi 'ilmihi muhitun ya man huwa fi 'izzihi latifun ya man huwa fi lutfihi syarifun ya man huwa fi fi'alihi hamidun ya man huwa fi dzatihi qadimun ya man huwa fi majdihi munirun ya man huwa fi 'ata'ihi katsirun. Allahumma akrimna minka binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil Fatihah. Mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah dengan sempurna yang kita rasakan kemudian kita setuju paling bekal kepada kita setuju untuk menyebut Ramadan dengan Al-Quran ini. Dan yang saya sampaikan kepada kita adalah pentingnya jogo hati yang putar salah ya. Jaga hati kita, jangan sampai hati kita merasa senang ketika orang lain dalam kesusahan, baik itu kesusahan di dunia maupun kesusahan di akhirat. Kemudian kita ketika menyampaikan pesan kepada kita supaya kita senantiasa menjaga makanan kita. Dan sesungguhnya apa yang kita makan akan sangat mempengaruhi ringan atau beratnya di dalam kita beramal. Dan banyak lagi hikmah yang disampaikan untuk kita yang sudah diberikan kemudahan untuk bisa mengambil hikmah tersebut dan diberikan taufik oleh Allah untuk bisa mengamalkan di dalam kehidupan kita. Mungkin demikian Bapak Ibu semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk majelis taklim kali Sukoharjo pada kesempatan pagi hari ini. Semoga kita pulang dengan membawa oleh-oleh ilmu yang banyak gitu ya. Demikian mungkin kami selaku MC banyak hal yang kurang atau tidak berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita sempurnakan majelis ini dengan bersama-sama baca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tamu ngecepres mawon. Tolong Pak cucu Pak jadi rusak. Oh, cucu mantu ya? Cucu. Masih. Oh, Masya Allah.